Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Sibulo, Eskep Nurse Mkep SPkep MB. Saya adalah dosen dari program studi D3 Keperawatan Akademi Keperawatan Batari Toja, Watampone. Adapun mata kuliah yang saya ampuh di Akademi Keperawatan Batari Toja, Watampone antara lain Keperawatan Medikal Bedah 2, Patofisiologi, Ilmu Biomedik Dasar, Keperawatan Dasar, Pemeriksaan Fisik, Keperawatan Komplementer 1. Fokus untuk mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 yang terdiri dari 4 SKS dengan bobot 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Berikut capaian pembelajaran mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 antara lain 1. Mampu menjelaskan konsep gangguan sistem integumen, sistem persarafan, sistem imunologi, sistem indera, dan sistem muskuloskeletal pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Kedua, menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan atau praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Ketiga, mampu mengumpulkan data melalui pengkajian secara komprehensif, menyusun, mendokumentasikan, dan menyajikan informasi asuhan keperawatan. Keempat, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan konsep gangguan sistem integumen, sistem persarafan, sistem imunologi, sistem indera, dan sistem muskuloskeletal pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Kelima, mampu memilih dan menggunakan peralatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Keenam, mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem integumen, sistem persarafan, sistem imunologi, sistem indera, dan sistem muskuloskeletal pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Ketujuh, memilih hasil-hasil penelitian berbasis Evidence-Based Practice atau EBP atau Evidence-Based Nursing atau EBN ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah konsep gangguan sistem integumen, sistem persarafan, sistem imunologi, sistem indera, dan sistem muskuloskeletal. Proses pembelajaran dilakukan melalui kuliah tatap muka, interactive learning, collaborative learning, dan case study atau studi kasus, dan praktik laboratorium. Persentase penilaian pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 antara lain tugas 20%, UTS 20%, UAS 45%, dan praktikum di laboratorium 15%. Adapun referensi yang dapat digunakan untuk mata kuliah ini antara lain Black and Hout, Lemon and Berg, Guyton, Sherwood, Ganong, buku Standar Diagnosis Keperawatan, Standar Luaran Keperawatan, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, dan beberapa referensi yang berkaitan dengan keperawatan medikal bedah 2. Ya, baiklah mahasiswaku, apakah hari ini sudah siap menerima materi dari Ibu? Siap. Ya, baiklah, alhamdulillah. Ya, jadi puji syukur kita panjatkan
ini kita bisa diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih dapat hadir bersama-sama di tempat ini ya. Jadi ini merupakan pertemuan kedua kita ya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan RPS dan juga matriks mata ajar di keperawatan medikal bedah 2. Saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya kepada ketua kelas, apakah mahasiswa teman-temannya di sini sudah hadir. Ya Bu, semua mahasiswa hadir 22 orang. Ya, jadi sebelum kita memulai mata ajar saya hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan kita. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah, ya. Dan apa yang saya sampaikan, apa yang mahasiswa dapatkan itu nantinya bermanfaat untuk masyarakat, ya. Baiklah, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Baiklah, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, mana semangatnya? Semangat belajar? Saya semangat, saya siap belajar. Ya baik anak-anakku, kita masuk ke pertemuan kedua ya. Jadi untuk pertemuan kedua kita di materi gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologis dari sistem muskuloskeletal, persarafan dan indera. Ya. Jadi untuk mengikuti mata kuliah keperawatan medikal bedah ini adalah persyaratnya telah mengikuti keperawatan medikal bedah pertama. Dan sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu ya, karena ini terkait 3 sistem yang sudah pernah didapatkan oleh mahasiswa ya. Jadi ini ada sistem muskuloskeletal, sistem persarafan. Ada yang bisa menjelaskan terkait dengan sistem muskuloskeletal? Ya, Andi Faisatul boleh? Baik, terima kasih kesempatannya Bu. Saya akan mereview sedikit materi mengenai sistem muskuloskeletal, di mana sistem muskuloskeletal ini secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu muskulo, yaitu berkaitan dengan otot, sedangkan yang kedua yaitu skeletal, berkaitan dengan tulang, selanjutnya yaitu yang terakhir bagian sendi, berkaitan dengan anggota gerak yang menghubungkan antar tulang. Ya. Tepuk tangan untuk temannya yang telah yang kedua yaitu sistem persarafan. Ada yang bisa menjelaskan sebagai temannya terkait dengan sistem persarafan. Ada yang angkat tangan? Oke, Kak Suryani, boleh? Baik Bu, saya akan mereview kembali terkait sistem persarafan. Sistem persarafan terbagi menjadi 2, yaitu sistem persarafan saraf pusat dan sistem saraf tepi. Ya. Untuk sistem persarafan. Nah, yang ketiga adalah sistem indera. Sistem indera ada yang mencoba mengingat sistem indera itu seperti apa. Boleh angkat tangan? Ya, Tiara, boleh Tiara? Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya akan mereview kembali mengenai sistem indera. Jadi sistem ini itu terbagi menjadi 5. Yang pertama sistem pendengaran, sistem penglihatan, sistem pendengaran, sistem pembau, sistem pengecap dan sistem peraba. Ya, berarti ada 5 ya, sistem indera. Ya, saya kira semuanya sudah paham ya. Aplaus untuk Tiara. Ya, jadi semua saya kira sudah mereview sedikit ya terkait dengan 3 sistem ini. Nah, nanti juga saya akan review lagi ya secara mendalam sebelum kita lanjut ke bagaimana sih gangguan kebutuhan aktivitasnya. Nah, dari sini nanti akan kita bahas itu beberapa sub pokok bahasannya ya. Nah, mohon untuk disimak ya mahasiswa. Di sini ada review anatomi. Jadi review anatomi. Nah, bagaimana kalau seandainya satu saja yang bermasalah? Bisa kena penyakit, berarti patologis. Nah, itu yang nantinya akan mengganggu kebutuhan aktivitas dari pasien. Ini secara bertahap ya terkait dengan CT scan otak. Ini adalah pemeriksaan penunjang untuk 3 sistem ini. MRI ya, angiografi cerebral dan fungsi lumbar ya. Jadi di situ ada bentuk dan gait tubuh ya. Nanti kita akan bahas ini bentuk dan gait tubuh, kemudian fungsi sensori, fungsi motorik, keseimbangan, pemeriksaan refleks dan visus ya.
Jadi keterkaitannya ini adalah keterkaitan di antara 3 sistem yang tadi kita review. Paham ya sampai sini ya? Ya, next. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu, ya, kita mampu untuk menjelaskan bagaimana sih gangguan aktivitas akibat patologis dari sistem persarafan, muskuloskeletal, dan indera. Ya, jadi pokok bahasannya juga nanti ini akan banyak ya, karena gangguan kebutuhan aktivitas ini nanti akan banyak case study, studi kasus. Jadi banyak kasus-kasus yang nanti berkaitan dengan persarafan. Ya, misalnya stroke. Ada yang pernah lihat pasien stroke. Nah, pasien stroke itu ada yang setelah mereka stroke, dia susah untuk menggerakkan tangannya. Apa istilahnya? Kelemahan anggota gerak itu anak istilahnya apa? Dia juga mengalami gangguan sistem muskuloskeletal. Dari segi mananya? Dari segi dia tidak baring lama, tidak ada pergerakan ekstremitas baik atas ataupun bawah, tidak ada pergerakan tangan kanan kiri dan kaki kanan kiri. Ototnya akan mengecil, namanya apa gitu ya. Kemudian juga indera. Nah, misalnya juga pasien ini bisa saja kena area, misalnya pasien terjatuh sakit, pasien yang mengalami katarak, ya, kita masuk ke sistem muskuloskeletal. Ya, tadi pada review tadi sudah dijelaskan sama temannya ya, ada muskulo, ada skeletal, ada sendi. Nah, ini poin pentingnya ya. Jadi kalau kita ingin membahas muskulo itu apa? Ya, adalah jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Ya, jadi di situ kumpulan jaringan. Jadi di situ ada otot yang bekerja, ya. Nah, kemudian skeletal. Nah, tadi berarti tulang yang bekerja di situ. Ada tulang sejati, ada tulang sendi, ada kemudian tulang rawan, ya, sebagai tempat menempelnya otot, ya. Sudah dibayangkan ya bagaimana otot ini menempel itu di skeletalnya atau skeletnya, ya. Nah, sehingga memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Ya, jadi bagaimana kita berdiri, duduk. Nah, itu karena adanya tulang sebagai penopang dari muskulonya, ototnya, ya. Nah, kemudian sendi anggota gerak yang menjadi bagian penyambung antar tulang. Kita tahu ada banyak sendi di dalam tubuh kita, ya. Nah, itu sebagian nanti akan menggerakkan antar tulang. Ada tendon di situ, ada tendon. Nah, banyak terjadi kalau misalnya kecelakaan. Jadi kalau di sistem persarafan itu kalau misalnya cedera atau trauma ya, misalnya kecelakaan, kemudian tangannya misalnya tendonnya lepas. Nah, tendon ini adalah serabut kolagen yang melekatkan otot ke tulang. Jadi serabut kolagen yang melekatkan otot ke tulang, ya, sehingga dia nantinya berfungsi untuk menggerakkan tulang. Nah, boleh kita lihat di gambarannya. Ini adalah ligamen. Jadi perhatikan ini gambar ya. Gambarannya ini adalah tulang, ya. Di sini ada ligamennya. Ini adalah jaringan ikat yang mempertemukan kedua ujung tulang. Nah, ini yang menjadi kesimpulannya adalah kesimpulan di sistem muskuloskeletal sendiri. Bagaimana kalau terjadi keadaan patologis, ya? Berarti apa? Kondisinya ini akan mengganggu fungsi sendi, sistem sarafan, ya. Tadi sudah ada sedikit dijelaskan sama temannya ya. Dia terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Ya, jadi untuk sistem aktivitas atau fisik dari kemampuan fisik dari pasien. Nah, otak saja ini bisa kita lihat ada namanya otak besar atau cerebrum, ya, otak besar atau cerebrum. Nah, kemudian yang kedua itu adalah otak memori, itu ada di cerebrum. Kemudian mesencephalon itu bisa terkait dengan suhu, keseimbangan tubuh, ya. Nah, kemudian cerebellum juga terkait dengan koordinasi keseimbangan. Kalau pada sistem persarafan, bagian-bagian ini yang bisa saja terjadi gangguan, ya, jadi gangguan. Selain itu, nah, bisa kita lihat ini adalah 12 pasang saraf cranialis.
Nah, mahasiswa juga perlu memahami nervus ya. Nervus 1 sampai nervus 12. Ya, kita lanjut ke sistem indera ya. Nah, untuk sistem indera yang perlu kita pahami, jadi memang setiap indera memungkinkan kita merespon terhadap stimulus yang ada. Ya, jadi pas stimulus ya pasti akan direspon oleh indera kita. Tadi yang sudah dijelaskan temannya ada 5 ya. Itu adalah responnya. Jadi stimulus sensori memberikan kesan akan kejadian yang telah terjadi pada lingkungan. Nah, kemudian ini tadi saya kira sudah dijelaskan ada 5 sumber stimulusnya, ada penglihatan atau visual, pendengaran, auditori, perabaan taktil, penciuman olfaktori. Baiklah, kita lanjut ke fungsi dari indera penglihatan ya. Jadi tadi ada 5 indera, ya tadi ada indera. Di sini kita akan jelaskan fungsi dari indera penglihatan. Jadi di sini mahasiswa pastinya sebelumnya sudah mengetahui ya apa aja organ-organ atau bagian-bagian dari indera ini. Ada iris, pupil, kornea ya. Kemudian ada retina, ada persarafan juga, yaitu saraf optik. Ya. Nah di sini stimulus reseptor peka terhadap cahaya, jadi ada stimulus berupa fotoreseptor ya. Nanti mata, jadi mata ini akan berfungsi menerima stimulus ya, stimulus berkas cahaya pada retina ya, pada retina sehingga nanti melalui nervus opticus ya akan dihantarkan ke korteks cerebri ya. Baiklah, kita masuk ke anamnesa ya. Jadi anamnesa dari 3 gangguan sistem muskuloskeletal, persarafan dan indera. Jadi anamnesa ini adalah bagaimana kita menggali kelihatan dari pasien. Kenapa? Ini gunanya supaya kita paham ya perjalanan penyakitnya itu seperti apa ya. Nah, di sini ada yang dikatakan keluhan utama. Apa itu keluhan utama? Keluhan utama di sini menjelaskan apa yang menjadi masalah utama klien masuk ke rumah sakit. Selamanya keluhan, kemudian timbulnya keluhan, apa faktor yang memperberat, ya. Jadi misalnya pasien dengan hipertensi. Nah, orang dengan stroke bisa karena dari hipertensinya, ya. Karena ada pasien, ya. Pada pasien dengan gangguan muskuloskeletal ada namanya look, feel, and move. Nah, harus ditanamkan ya look, feel, dan move. Bagaimana kita melihat gangguan muskuloskeletal itu, misalnya pasien datang dengan fraktur, ya, misalnya harus kecelakaan, fraktur atau patah tulang ya. Fraktur kesehatan keluarga ini kita perhatikan, kita buat genogram minimal 3 generasi. Kemudian yang kedua adalah ada tidak anggota keluarga yang menderita penyakit yang serupa. Ya, jadi misalnya perang stroke dan hipertensi. Nah, hipertensi itu ada yang kecenderungan dari faktor genetik juga. Persiapan pasien ya, jadi dalam melakukan pemeriksaan. Jadi untuk 3 sistem ini ada pemeriksaan yang memang dasar yang perlu kita pahami, yaitu bagaimana kita melakukan pemeriksaan, mempersiapkan pasien yang akan melakukan pemeriksaan CT scan ya. Setelah kita melakukan anamnesa, kemudian setelah kita mempersiapkan pasien ya, jadi ada juga terkait dengan pemeriksaan apa aja yang bisa kita lakukan pada pasien. Nah, sekarang juga perlu kita pahami bagaimana kita melakukan pemeriksaan fisik ya. Jadi data yang sudah kita dapatkan tadi ya, jadi data subjektif, data objektif. Nah, nanti pada saat kita ke pasien, kita melakukan pemeriksaan fisik. Apa yang kita perhatikan? Bentuk dan gaya tubuh ya, atau cara berjalan. Artinya kita akan lakukan ini untuk di laboratorium. Jadi nanti pada saat setelah ini kita akan bahas refleksnya pada saat kita nanti di laboratorium ya. Ya, baiklah, kita sudah tadi membahas terkait dengan review anatomi fisiologi dari 3 sistem, baik itu muskuloskeletal, persarafan, dan indera ya. Bagaimana kita melakukan anamnesis, bagaimana pemeriksaan penunjang apa yang dilakukan ya, serta tadi pemeriksaan fisik apa yang dilakukan pada pasien. Dari penjelasan yang telah dijelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Ya. Baik, Rahmatan. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya. Tadi Ibu menjelaskan di bagian riwayat kesehatan keluarga Ya. mengenai membuat genogram minimal 3 generasi. Iya. Nah, dari materi itu Bu, apa tujuan kita membuat genogram 3 generasi dan kenapa harus 3 bukan 2 generasi saja Bu? Apa bisa dijelaskan? Baik, terima kasih ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi mungkin ada yang tidak terfikirkan. Nah, ini Rahmatan ini memikirkan, kenapa harus 3 generasi? Kenapa tidak 2 saja atau 1 saja? Ya, gitu ya. Nah, saya kembali ke slide tadi. Jadi tadi slide-nya ada yang riwayat kesehatan keluarga. Ya, di situ dijelaskan minimal 3 generasi. Jadi misalnya nenek, nenek, mama, anak, gitu ya. Jadi kalau kita melakukan pengkajian, kita kemudian nanti mengumpulkan data. Nah, data itu yang sangat penting. Kenapa penting? Jadi misalnya ada beberapa penyakit-penyakit genetik, ya. Jadi misalnya hipertensi kan nanti akan mengarah ke penyakit-penyakit yang lain ya. Jadi pasien ini datang misalnya dengan stroke hemoragik atau perdarahan, ya. Nah, kemudian kita lihat, oh ini pasien riwayatnya apa aja sebelum masuk, ya. Misalnya dia mengalami hipertensi misalnya kurang lebih 10 tahun, ya, kurang lebih 10 tahun. Terus itu gunanya kita tanyakan, pertama kita tanyakan ada tidak orang tuanya yang mengalami hipertensi. Nah, karena kenapa cikal bakal stroke hemoragik itu dari hipertensi ya? Ada tidak lain tadi dari temannya, sampai masih ada lagi yang kurang puas dengan penjelasan saya atau ada yang masih kurang jelas? Ada yang ingin bertanya? Oh ya, Abdul Qadir Jalani. Baik Bu, dari materi yang Ibu jelaskan tadi mengenai pemeriksaan MRI, CT scan dan beberapa pemeriksaan lainnya, Ya. saya ada pengalaman sewaktu praktek dan mendapatkan pasien dengan cedera kepala. Ya. Apakah pasien itu perlu melakukan CT scan atau melakukan pemeriksaan yang lain? Ya, alhamdulillah ya, berarti menyimak ya tadi dari penjelasan yang saya jelaskan. Jadi ini kita mahasiswa yang sudah berpraktek, dapat kasus. Saya dapat kasus pasien dengan cedera kepala Bu, apa yang harus saya lakukan? Ya, jadi misalnya pasiennya pemeriksaan penunjang, terkait dengan pemeriksaan penunjang. Bisa jadi pasien itu kan dilihat dulu bagi apa yang terjadi sama pasiennya, ya. Pastinya dokter, perawat melihat dulu kondisi pasien. Baiklah, tadi Ibu sudah jelaskan terkait review anatomi fisiologi dari sistem muskuloskeletal, persarafan indera, kemudian bagaimana pemeriksaan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Ya, dari pertemuan ini, apakah ada mahasiswa yang ingin menyimpulkan apa yang Ibu sudah bahas tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Tangan? Oh ya, coba Lutfi. Bu, baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang bisa saya simpulkan pada pembelajaran hari ini yaitu ketika seseorang mengalami gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit yang seperti pada sistem muskuloskeletal, sistem indera maupun sistem saraf, itu dapat juga mengganggu aktivitas sehari-hari orang tersebut. Seperti pada penyakit stroke, orang yang mengalami penyakit stroke itu mengalami kesulitan bergerak atau kesulitan beraktivitas dalam kehidupan sehari-harinya. Adapun yang Ibu jelaskan tadi mengenai anamnesi atau pengkajian pada pasien, ada 2 yang Ibu jelaskan tadi, yaitu ada pengkajian mengenai keluhan utama pada pasien. Dalam pengkajian keluhan utama ini kita harus menggali lebih dalam tentang apa sih keluhan pada pasien yang kita tindaki. Yang kedua itu menanyakan riwayat kesehatan keluarga yang Ibu jelaskan tadi mengenai menanyakan riwayat kesehatan keluarga 3 generasi. Selanjutnya ada juga pemeriksaan fisik. Yang Ibu jelaskan mengenai bentuk atau gaya tubuh, fungsi sensori, motorik, keseimbangan, pemeriksaan refleksi dan visus. Untuk pemeriksaan penunjang itu bisa melakukan pemeriksaan CT scan atau MRI. Terima kasih. Aplaus untuk yang
kasih kepada Lutfi atas penjelasannya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini sebelum saya tutup, nah ada oleh-oleh ya, ada oleh-oleh untuk mahasiswa. Nah ini adalah tugas kelompok ya, jadi tugas kelompoknya nanti akan dibagi menjadi 6 kelompok. Jadi mohon ketua kelasnya membagi temannya ya 6 kelompok. Kemudian nanti ada masalah gangguan kebutuhan aktivitas. Jadi nanti akan dijelaskan apa masalah gangguan kebutuhan aktivitas pada kasus di 3 sistem ini ya. Jadi ini dikumpul minggu depan. Nah nanti sekalian kita diskusi. Siap ya? Siap. Bisa ya? Bisa. Jadi, baiklah, tadi Ibu sudah jelaskan terkait review anatomi fisiologi dari sistem muskuloskeletal, persarafan indera, kemudian bagaimana pemeriksaan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Ya, dari pertemuan ini, apakah ada mahasiswa yang ingin menyimpulkan apa yang Ibu sudah bahas tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Oh ya, coba Lutfi. Bu, baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang bisa saya simpulkan pada pembelajaran hari ini yaitu ketika seseorang mengalami gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit yang seperti pada sistem muskuloskeletal, sistem indera maupun sistem saraf, itu dapat juga mengganggu aktivitas sehari-hari orang tersebut. Seperti pada penyakit stroke, orang yang mengalami penyakit stroke itu mengalami kesulitan bergerak atau kesulitan beraktivitas dalam kehidupan sehari-harinya. Adapun yang Ibu jelaskan tadi mengenai anamnesi atau pengkajian pada pasien, ada 2 yang Ibu jelaskan tadi, yaitu ada pengkajian mengenai keluhan utama pada pasien. Dalam pengkajian keluhan utama ini kita harus menggali lebih dalam tentang apa sih keluhan pada pasien. Pemeriksaan penunjang itu bisa melakukan pemeriksaan CT scan atau MRI. Terima kasih. Terima kasih kepada Lutfi atas penjelasannya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini sebelum saya tutup, nah ada oleh-oleh ya, ada oleh-oleh untuk mahasiswa. Nah ini adalah tugas kelompok ya, jadi tugas kelompoknya nanti akan dibagi menjadi 6 kelompok. Jadi mohon ya. Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu ya, semoga bermanfaat ya, dan nantinya apa yang Ibu jelaskan ini betul-betul nanti diaplikasikan di masyarakat ya. Satu penutup dari Ibu ya, teruslah membaca dan belajar, karena membaca dan belajar membuka jendela dunia, sehingga kita sebagai perawat kita tidak berkiprah saja di lokal nasional, tetapi kita berkiprah di internasional. Bagaimana? Bisa? Bisa.